بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي هاني وهب غني. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Terakhir kemarin kita menjelaskan tentang apa? Mad apa kemarin? Mad arid lisukun dan juga madlin. Mana yang paling kuat antara mad arid lisukun sama madlin? Ya, Coki. Mad arid lisukun. Ya. Mad arid lisukun, kemudian bawahnya itu madlin. Nah, nanti di situ ada marotib, ada mad far'i. Jadi ada urutan-urutan mad far'i. Jadi nggak semuanya mad far'i itu memiliki urutan yang sama, enggak. Ya. Seperti contoh yang kemarin aja antara mad arid disukun sama madlin, ya. Itu urutannya mad arid sukun lebih tinggi. Ya. Mad far'i yang paling kuat, mad yang paling kuat yaitu adalah mad yang mana di situ tidak ada perbedaan pendapat daripada qurra, semua qurra. Mad apa itu? Mad yang tidak ada perbedaan pendapat, yang mana wajib bacanya itu wajib 6 harakat. Mad apa? Mad wajib. Mad lazim. Mad lazim. Ya. Mad lazim. Itu yang paling kuat. Setelah mad lazim, ya, baru di bawahnya mad apa tadi? Mad wajib. Mad wajib. Mad wajib muttasil, ya. Habis itu baru mad arid lisukun. Setelah itu baru mad jaiz munfasil. Habis itu mad badal. Nomor yang keenam itu ada mad apa? Mad asli. Ya, mad asli. Ada mad asli, ada mad tabi'i, ya. Kemudian yang ketujuh madlin. Madlin. Diulangi lagi, mad lazim, kemudian mad apa lagi tadi? Wajib. Yang kedua mad wajib, habis itu mad arid lisukun, yang keempat mad jaiz, habis itu mad badal. Ya, badal. Mad badal, setelah itu mad tabi'i, mad asli, yang terakhir mad lin. Jadi itu urutan kalian harus pahami. Dan juga yang di bawahnya itu nggak boleh lebih panjang daripada mad yang paling tinggi. Ya, nggak boleh. Harus sama minimal. Misalkan tadi itu mad lazim, di bawahnya mad lazim ada mad Wajib. mad wajib. Ya. Maka mad wajib nggak boleh lebih panjang daripada mad lazim. Sama. Tapi kalau mad lazim boleh lebih panjang daripada mad wajib. Oke, seterusnya. Sama seperti mad wajib sama mad jaiz. Nggak boleh mad wajib lebih panjang. Mad wajib harus lebih panjang daripada mad jaiz. Mad wajib 6, ya. Mad jaiznya 6 boleh. Kemarin berapa? 4 atau 2? Ya. Kalau mad wajibnya berapa, teman? Misalkan ngambilnya 4 gitu ya. Maka mad jaiznya nggak boleh ngambil 6. Ya. Sama 4 atau di bawahnya 2. Agar
Jadi aqwal mududi lazimun famattasal dalam ada bait-baitan syair. Ga aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Aqwal mududi lazimun famattasal aqwal mududi lazimun wa mattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Nah, aqwal mududi mat yang paling kuat, lazimun mat lazim, famat tasal, setelah itu mat wajib muttasil, kemudian fa'aridun yaitu mat alif sukun, fadun fisalin yaitu mat jaiz munfasil, fabadal yang kelima adalah mat badal. Ya, yang keenam apa tadi kata Ustaz? Mat apa? Mad asli. Asli. Ketujuhnya Madlin. ketujuh madlin. La ilaha illallah. Jadi yang terakhir itu apa? Mat apa? Madlin. Matlin. Ada matlin, ada matnya. Matlin. Hah? Contohnya apa matlin? Contohnya? Hah? Lari. Nah. Contohnya la raiba. Ya. La raiba. Nah. Kalau ketika ada madlin, nah, lin, madlin. Maksudnya dimaksud madlin di sini bukan yang ketika dia mat arid sukun ya, dalam keadaan mat arid sukun. Artinya ketika dia di akhir apa namanya? Akhir kalimat. Kalau akhir kalimat sudah jelas, kemarin ada qasar, ada tawassut, ada berapa? Qasar, tawassut sama Atul. mat. Ya, mat kemarin tuh. Ya, ruflin. Hah? Al-isba. Al-isba. Al-isba wa atul. Tempat wajib. Bukan al-isba. Iya, qasar, tawassut sama mat. 246. Baik. Kalau itu udah jelas. Kalau itu madlin seperti itu dia ada panjangnya. Ini yang dimaksud madlin di sini yaitu ketika dia itu dalam keadaan wasal. Ketika dalam keadaan wasal, la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Di situ ada matnya. Ya matnya nggak mungkin sama seperti mat asli yang 2 harokat. 1 harokat nggak juga, 1,5 nggak nyampe, pokoknya nggak nyampe 2 harokat. Ada matnya, ada matnya itu. Ya, disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ali Al-Ghari Al-Hanafi. Beliau mengatakan wa fi hurufil lini maddan ma. Wa fi hurufil lini maddan ma. Yadbitu bil musyafahati. Ya.
Disebutkan di mana? Kama dzakarahul Ja'bari. Beliau mengambil pendapatnya Al-Imam Al-Ja'bari. Ya. Ini syarah Al-Jazariyah. Syarah Manzumah Al-Jazariyah. Fi hurufil lini maddan ma yadbitu bil musyafahati. Jadi ada mat tertentu di dalam huruf lin, seperti la riba ketika dia baca wasal. Ya kalau dibacanya dibacanya berhenti mat, ya maksudnya ke mat asli la riba, boleh qasar, tawasud atau mat. Nah, ini ketika membacanya dalam keadaan wasal. Jadi ketika wasal namanya lin. Jadi ketika dia itu di waqaf namanya madlin. Nah, jadi diketahui ada dobitnya seperti apa, ukurannya seperti apa. Ukurannya ada ukuran tertentu yang mana hanya bisa ditalaki, ya, baca dari seorang guru, seorang syekh. Nah, nanti dari situ ketahuan ada mat tertentu yang pastinya kurang dari 2 harokat, dan juga lebih dari 1 harokat, ya 1,5. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang tadi sebut wa fi hurufil lini maddan. Wa fi hurufil lini maddan ma. Maddan ma. Ada mad tertentu. Yadbitu bil musyafahat kama dzakarul Ja'bari. Syarah Al-Jazariyah. Manzumah Al-Jazariyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau huruf linnya di akhir kalimat berapa harokat? Dia ada 3 pilihan. 2, 4, 6. La raib, la raib, la raib. Quraisy sama.
Allah taala alam bissawab. Nanti udah subscribe belum? Udah, Ustaz. Hah? Udah. Wajib kok. Aku dapat Saadatul Nur harus wajib subscribe. Subscribe dosa ya. قال الإمام الحبيب الله بن أبي الحداد في كتابه النصائح الدينية إلى أن قال ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها المداومة والمواظبة على فعلها في الجماعة. Jadi diantara daripada menjaga sholat dan juga mendirikan daripada sholat, kemarin sudah kita jelaskan diantaranya adalah kamalut thaharah, ya, sempurna dalam bersuci, bersegera di dalam menyelesaikan sholatnya di awal waktu, kemudian khusyuk, hudur. Apalagi, sekarang termasuk daripada al-muhafadzah 'ala shalah wal iqamah, termasuk menjaga salat juga menjaga untuk mendirikan salat, yaitu adalah al-mudawamatu wal muwadhabatu 'ala fi'liha fil jamaah. Jadi semuanya ini termasuk dari apa yang semuanya sudah disebutkan oleh Imam Al-Habibullah bin Al-Haddad, termasuk cara menjaga salat 5 waktu itu begini dan begitu, menjaga diantaranya hudur, kamalut thaharah, ya, kemudian mudawamah wal muwadhabah, ini yang akan disebutkan. Semuanya kita semuanya nggak bisa melakukannya dengan pribadi diri kita sendiri, ya, karena kita banyak kekurangannya. Kita libatkan semua yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga salat 5 waktu ini. Minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, saya pengen khusyuk, ya Allah, a'inni alaih, ya Allah bantu saya untuk khusyuk dalam salat. Ya Allah bantu saya agar saya bisa hudur dalam salat ini, ya. Wal abdu idza ista'ana billah a'an, ya. Seorang hamba kalau minta pertolongan sama Allah, Allah akan pasti bantu. Dan para haula'ir rijal, dulu orang-orang para ulama saleh di dalam mereka itu bisa mendapatkan khusyuk hudur dalam sholat itu nggak langsung sekali 2 kali langsung hudur khusyuk, kan. Terus bagaimana? Mujahadah, berriyadhah. Riyadhahnya gimana? Ya banyakin sholat. Makanya di situ ada qobliyah wal ba'diyah, ada duha, ada tahajud, ada witir. Kalau inti kurang masih ada sholat nafal mutlak, ya. Itu jadi sholat sunnah yang banyak seperti itu, ya, itu dijadikan latihan buat mereka. Buat latihan apa? Latihan khusyuk di dalam sholat qobliyah, ba'diyah, latihan khusyuk. Ketika orang kalau sudah terlatih, ya, melatih untuk khusyuk wal hudur, itu ya pasti otomatis nggak akan melatih. Itu namanya riyadhah. Segala sesuatu harus dipaksa. Pertama itu sholat, itu nggak mungkin orang bisa merasakan kenikmatan sholat langsung seperti cerita-cerita yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Habibullah bin Al-Haddad. Itu hanya orang-orang tertentu. Semuanya itu butuh proses, butuh perjalanan, ada perjalanan. Karena masuk ke hadrah al-qudsiyah itu hadrah yang suci, ya, hadrah yang suci, bersih. Nanti mau masuk ke suatu hadrah
tapi itu dalam keadaan pikiran masih kotor, hati masih kotor. Hasya wa kalla, nggak mungkin. Harus bersihkan dulu pikiran, hati, pikiran dan asyghalid dunya wa apa aja ya, hilangkan. Makanya mereka itu rela untuk menghilangkan apa yang membuat mereka itu lupa, lalai dari sholat. Mereka rela. Yang kemarin itu kehilangan farosnya, kehilangan apa? Kudanya, bahkan kebunnya dihibahkan. Itu kalau udah merasakan kenikmatan seperti itu, mereka nggak mau diganggu dengan hanya sedikit dalam urusan duniawi. Allahumma ja'alna minal khasyi'in. Ya kalau sudah begitu orang udah merasakan khusyuk, itu yang dinamakan qad aflahal mu'minun. Khalas. Alladzina fi salatihim khasyi'un. Pertama kali disebut di dalam Al-Qur'an, orang mukmin yang muflih, yang beruntung adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Itu dulu yang disebut sama Allah. Ya. Karena nggak mudah khusyuk di salat, itu hal yang luar biasa. Kalau kita masuk, ya kalau kita cari diri kita apakah benar-benar termasuk orang yang mukmin, di surat Al-Mu'minun tadi itu kita masih belum masuk ini, ya, belum masuk, belum termasuk orang yang beriman, yang sempurna imannya. Karena soal kita masih belum khusyuk. Ini alladzina hum fi salatihim khasyun, itu yang pertama. Kriteria pertama orang mukmin itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Kalau orang sudah menjaga khusyuk di dalam salat, enggak mungkin yang tadi disebutkan itu akan terjadi, itu enggak mungkin. Udah pasti orang yang alladzina fi salatihim khasyun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, sudah pasti mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Enggak mungkin mereka itu pasti mereka itu berpaling dari hal-hal yang melalaikan, itu sudah pasti. Ya. Alladzina hum li furujihim hafizun, sudah pasti enggak mungkin mereka itu berzina, enggak mungkin. Orang khusyuk dalam salatnya berzina, mencuri, ya, melakukan dosa besar, nggak mungkin. Wa minal muhafazati 'ala salati wal iqamati laha al mudawamatu wal muwadhabatu 'ala fi'liha fil jamaah. Makanya Al-Imam Al-Ghazali, beliau itu memasukkan al-khusyuk ke dalam rukmin arkanis shalah. Ya. Hanya Imam Ghazali faqat. Imam Ghazali faqat. Ya. Jumhur tidak memasukkan khusyuk min arkanis shalah, nggak ada. Hanya Al-Imam Al-Ghazali saja yang menjadikan arkanus, salah satu daripada rukun salat itu adalah al-khusyuk. Artinya kalau khusyuk ini dijadikan rukun, yang nggak khusyuk nggak sah salatnya. Karena taraka ruknan min arkanis salat. Tapi al-jumhur nggak seperti itu. Jumhur ulama Asy-Syafi'iyah tidak memasukkan al-khusyuk itu min arkanis salat. Artinya nggak khusyuk ya tetap masih sah, ya, salatnya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali beliau berpendapat begini, salat khusyuk, ente salat sendiri khusyuk sama jamaah gak khusyuk, menurut Imam Ghazali ini ya, dia sendiri khusyuk. Karena apa? Karena rukun. Sedangkan jamaah di dalam Imam Syafi'i apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Ya. Sedangkan khusyuk rukun. Ya. Itu bisa gak sah salat itu kalau nggak khusyuk. Ya. Jadi menurut Imam Ghazali. Ya. Ya, sekelas Imam Ghazali itu beda. Kalau sekelas Imam Ghazali nggak khusyuk itu nggak sah menurut beliau itu. Ya. Sekelas beliau itu khusyuk udah nggak khusyuk nggak sah.
harus diulang berarti. Kayak ninggalin sujud, kayak ninggalin rukuk. Oh, berat. Ya. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaihi. Tapi itu mudah bagi orang yang dimudahin sama Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan ada Allah untuk khusyuk dalam salat. Ya, coba semuanya nih. Di umur berapa kalian mendapatkan rasa khusyuk dalam sholat? Nanti mungkin itu kalau udah tua, umur 60 misalkan. Di umur berapa kalian bisa merasakan khusyuk dalam sholat? Ustaz udah umur 39 ya, atau 40 ya. Ini si berapa? 25 24 Dek? 22 14 17 15 22 Pernah khusyuk dalam sholat belum? Kalau khusyuk finnom, naam. Kalau khusyuk di sholat, mau umur berapa khusyuk kita sholat? Umur 40, 50, atau 60? 50. Mau umur 50 ya. Ini kalau nyampe umur 50, kalau nggak nyampe. Rasanya hampa ya. Rasanya itu hampa kalau sholat itu nggak ada khudu, nggak ada khusyuk, itu hampa. Kayak makan itu nggak ada garumnya, nggak ada rasanya. Bagi mereka yang udah ngerasain khusyuk ya. Kayaknya nggak makanya diulang kalau untuk Imam Ghazali itu diulang karena nggak manteng. Kayak makan pas nggak ada ini kok biar ini kayak kudunya harus diulangin lagi kan, nyari yang enak, iya nggak? Ada kan orang kayak begitu, ada kan? Ente kalau bikin sus ada rasanya nanti ngulang lagi nggak? Kayak itu menurut Imam Ghazali seperti itu. Sholat kalau nggak khusyuk ulang. Al-mudawamatu wal muwadhabatu ala fi'liha fil jamaah, termasuk menjaga salat, mendirikan salat itu adalah mudawamah, terus menerus menjalankan salat itu, wal muwadhabah ala fi'liha, rajin dalam menjalankan salat fil jamaah, di dalam salat berjamaah ya. Yadullahi ma'al jamaah, dalam hadis yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu akan bersama berjamaah. Kalau ada yang kurang kalau ada yang kurang ya mungkin ada dari satu jamaah ini yang khusyuk ya. Kalau nggak ada yang khusyuk mungkin imamnya yang khusyuk ya. Atau kadang ada orang yang khusyuk di ruku, ketika sujud ngeblank. Ada yang sujudnya khusyuk ketika rukuk ngeblank ya. Ada yang pas berdiri khusyuk, pas rukuk ngeblank ya. Kan gitu. Makanya ketika dalam sholat jamaah ini dikumpulkan sama Allah, ada yang khusyuk di rukuk, ada yang khusyuk di sujud, ada yang khusyuk di al-qiyam, ada yang khusyuk di sujud jurus baina sajdatain, yang dikumpulkan sama Allah ya. Dengan berkat jamaah ini diterima sama Allah salatnya.
Nggak ada sholat yang berjamaah yang nggak diterima sama Allah. Nggak ada. Udah pasti diterima. Kalau sholat sendiri udah nggak khusyuk, ya. Nah, belum tentu diterima sama Allah. Kalau isqatul wujub, nah kelas dia sudah menggugurkan kewajiban. Tapi kalau menurut Imam Malik, ya, Imam Malik kalau itu sholat sendiri nggak sah. Nggak sah, sholat sendiri itu nggak sah. Kalau kita masih sah. Ya, hukumnya fard di mazhab yang lain. Masalah Imam Malik. Wadzalika li'anna salata fil jama'ati tafdhulu ala salatihi wahdahu bi 27 darajah. Yang demikian itu dikarenakan salat berjamaah itu mengungguli salat sendirian. Berapa keunggulannya? Bi 27 darajah, 27 derajat, ya. Bahkan hatta inti sholat 27 kali, dia sholat subuh 27 kali, sama orang yang sholat subuh berjamaah. Ya, dari segi ini sama, iya boleh sama. Tapi dari segi kualitas beda. Ada orang sholat subuh berapa? Sholat subuh berjamaah, terus dia itu ketinggalan misalkan, habis itu karena derajatnya 27, saya sholat subuhnya 27 kali. Biar sama. Iya, boleh sama tapi kualitasnya berbeda. Kama warada bihi fil hadits sahih, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih. Wa faman tasahala bihadha ar-ribh ad-dini al-ukhrawi alladhi la ta'ba fi tahsilihi wa la mashaqqata fi nailihi faqad azmat an masalihid dunya ghaflatuh. Faman tasahala bihadzal ribhi dini, barang siapa yang mengentengkan dengan keuntungan dunia, dini, agama, al-ukhrawi yang sifatnya akhirat, alladzi la ta'ba fi tahsilihi, yang mana enggak ada capek di dalam mendapatkannya, wala masyaqqata, tidak ada sama masyaqqah, kecapean, finelim dalam mendapatkannya. Ini sudah dikasih kemudahan sama Allah. Itu pengen 27 27 derajat, ya, cukup sholat sholat berjamaah, tapi dia gampangin ngentengin, ya, udah sholat sendiri aja. Ya, katanya di sini apa? Faqad adumat an masalihid din ghaflatuh. Sungguh sangat besar ghaflahnya, kelalaiannya di dalam masalih din, maslahat agama. Enggalati amril akhirati raghbatuhu, sedikit raghbahnya, keinginannya di dalam urusan akhirat. La siyama wa huwa ya'lamu min nafsihi kathratu ma yatahammaluhu min at-ta'abi, ya. Apalagi dia mengetahui dalam dirinya sendiri, kathratu ma yatahammaluhu min at-ta'abi, kalau dia itu dalam urusan dunia, dia itu capek mendapatkan dunia, ya, untuk mendapatkan sekian ratus ribu atau sekian juta, dia itu harus capek dulu. Pas dia dapat, ya, itu rasa capeknya itu udah kayak nggak dianggap, ya, kayak hilang gitu. Nah gitu. Makanya di sini beliau mengatakan wagalat, ya, rahasia, apalagi dia mengetahui dalam dirinya kathratu ma yatahammaluhu min at-ta'abi, banyaknya apa yang dia pikul di dalam kecapean, wa yugasi minal masyaq, dan apa yang dia rasakan di dalam kesusahan, di dalam mencari ribhid dunia, di dalam mencari keuntungan dunia, al-yasir al-hagir, ya, yang sifatnya sedikit tapi dia harus kerja keras, ya. Wa idza hasala lahu minhu syai'un tafih bi ta'abin katsir nasiya ta'abahu. Ya, kalau dia sudah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, itu keuntungan yang dia inginkan dia sudah dapatkan, ya, syai'un tafih, sesuatu yang sedikit itu
dengan ta'abin katsir, dengan capek yang sangat banyak, lupa itu yang dia capek itu. Ya, 1 minggu yang dia usahakan, ketika dia mendapatkan keuntungan kan hilang rasa capeknya. Tapi kalau di dalam urusan dunia aja dicarinya itu dengan rasa capek tuh, untuk mendapatkan, maksudnya Abdullah, ini dunia ini ente kalau pengen dapat sesuatu yang besar, ente itu harus capek. Tapi akhirat enggak seperti itu. Akhirat itu ente cuma sholat aja berjamaah sudah dapat 27. Itu kalau ente sholat sekali, kalau dalam 1 hari 5 kali, berapa kali itu? 27 kali 5. 135. Hah? 135. 135. Ya, 135. Enggak pakai ente macul dulu kan? Ya kan? Tapi makanya di sini, tapi orang dalam urusan akhirat ngentengin. Padahal situ rebehnya jelas. Rebehnya sudah janji dari Allah. Udah jelas. Nggak capek lagi. Tapi orang gampangin. Sedangkan dunia, untuk mendapatkan keuntungan sedikit, ente harus capek. Dan ente bela-belain, rela-relain untuk menggapai mendapatkan keuntungan itu, ya. Tapi dalam urusan akhirat nyentengin. Ya. Nah, kata ini yang dimaksud Imam Habibullah bin Al-Haddad. Wa ada mana lahu min ribihid dunya alfanya ghunman jasiman. Yang tadi dia dapat itu, dia habis capek, dia dapat ribih, pas dihitung ada ribihnya, ada untungnya, dia ada mana lahu min ribihid dunya alfanya ghunman jasiman. Dia mengkategorikan, menjadikan, ya, apa yang dia dapatkan di dalam ribih dunia, keuntungan dunia itu yang fani, yang sifatnya itu tidak kekal. Ghunman jasiman, apa? Ghunman ribih yang sangat besar, keuntungannya besar gitu. Sedangkan orang kalau sudah, tapi dia pas lagi orang pas lagi sholat berjamaah nggak menganggap itu ghunman jasiman, ya. Habis sholat jamaah, alhamdulillah, ya, ghunman jasiman ini apa, keuntungannya besar, 27 lagi, alhamdulillah. Salat jamaah lagi 27 lagi, alhamdulillah. Nanti keuntungan berapa ini? Keuntungan besar. Salat baca Al-Quran 1 hurufnya 10. Apalagi kalau nanti punya wudu bisa 50, ya. Ghunman jasiman. Tapi banyak orang nggak menganggap itu keuntungan besar, nggak dianggap. Pokoknya keuntungan aja kalau ada kudus. Ya. Itu aja pikirannya. Ya. Afala yakhsha man ya'rifu min nafsi hadhihi al-awsafa? Apakah enggak khawatir, apakah enggak takut orang yang tahu di dalam dirinya memiliki sifat-sifat seperti ini, an yakuna 'indallahi minal munafiqin, termasuk di sisi Allah termasuk orang munafik, ya. Urusan akhirat nyantai-nyantai lembek, urusan dunia getol banget, ya. Wa fima wa'adallahu bihi minal mutasyakkikin, dan apa yang Allah janjikan itu termasuk orang yang mutasyakkikin, orang yang meragu-ragu dengan janji Allah, ya. Walam yablughna fi jumlati ma balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla munfaridan wala salatan wahidatan, dan tidak pernah sampai kepada kami, ya, fi jumlati ma balaghana an Rasulillah, dari sekian banyak, ya, hadis yang telah sampai kepada kami yang sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu shalla munfaridan, Nabi itu pernah sholat sekali dalam keadaan sendiri, nggak pernah. Di dalam hadis manapun nggak pernah disebutkan Nabi itu sholat sendiri, ya. Hatta fil marad kita saja. Hatta fil ghazwah, peperangan, ya. Hatta fis safar,
tetap sholat berjamaah. Wala salatan wahidah, satu sholat aja. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq la ilaha illallah. Menurut Imam Abdullah bin Mas'ud, ya, kami berpendapat, jadi para sahabat ini berpendapat tidak ada orang yang meninggalkan ngentengin dengan masalah sholat jamaah ini kecuali orang munafik. Ya Allah, maklumun nifak, yang sudah maklum nifaknya. Di zaman Nabi itu kalau dilihat, kalau nggak ada orang sholat berjamaah, wah itu orang munafik lah. Zaman sekarang gimana? Hah? La ilaha illallah. Laqad kana ar-rajul yu'ta bihi ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada bainar rajulaini min al-kibri hatta yuqama fi shaf. Dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang orang tua yu'ta bihi ala hadi Rasul. Didatangkan orang ini di zaman Rasul, yuhada bainar rajulain. Jadi dia tuh dibopong, nggak bisa jalan, tapi tetap dia sholat berjamaah sampai dibopong kanan kiri sama orang. Minal kibari, karena udah saking sudah tuanya, udah tua ya. Hatta juga mafsaf, sampai dianterin sampai ke shaf sholat. Walamma syaka ibnu ummi maktum al-a'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la qa'ida lahu. Ya, ketika Abdullah ibn Maktum, beliau ini terkenal yang enggak melihat, ya, yang buta, mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, annahu la qa'ida lahu, enggak ada yang nuntun. Ya Rasul, saya boleh enggak izin enggak sholat di masjid karena enggak ada yang nuntun. Ya. Kemudian wa dzakara lahum bil madinati yawma idin minal abar wal hawam, dan beliau menyebutkan Ibn Ummi Maktum ini di Madinah itu pada saat itu banyak sumur, kemudian banyak binatang, ya. Kalau sumur dulu nggak ketutup kan, ya, sumur itu ya mungkin nggak ada ini, nggak, kalau zaman sekarang kan masih di apa namanya itu, di semen ya pinggirannya, ya, orang nggak jatuh. Yang zaman Nabi waktu itu nggak semen, jadi langsung masuk ke situ. Jadi kalau ada orang nggak ngelihat bisa masuk ke situ. Kalau zuhur masih banyak orang, asar banyak orang. Nah, kalau subuh, maghrib, isya, malam-malam. Kemudian bila wabu di manzilihi anil masjid, ya, jauh rumahnya dari masjid, ya'darahu anil majlis shalah, agar Nabi itu ngasih kompensasi lah, keringanan buat beliau nggak bisa sholat berjamaah. Fa'adarahu ba'da dzikrihi li hadhil asya'i kulliha. Kemudian Nabi memberikan keringanan setelah beliau menyebutkan beberapa hal, semuanya tadi itu ini alasannya ini, oh ya udah nggak apa-apa, di rumah saja. Falamma qama wa dhahaba, ketika Ibn Ummi Maktum ini berdiri dan keluar pergi, dipanggil Nabi, ta'al, ya. Kemudian falamma raja'a ilaihi qala lahu, ketika dia kembali ke Nabi, Nabi bertanya, hal tasma'u hayya 'alas salati hayya 'alal falah, apakah kamu masih mendengar hayya 'alas salah hayya 'alal falah? Ya, faqala na'am, ya. Artinya ente masih dengar adzan? Ya. Masih nanti. Ya, faqala lahu alaihi salatu wasallam fahalum mahalla, ya udah kalau begitu ente tetap wajib. Ya. Tetap wajib salat masjid. Ta'al ila shalah fala udhra laka. Ya udah, salat berjamaah. Enggak ada udzur bagi kamu. Allah.
وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له والله تعالى أعلم بالصواب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا من وفق على الخير بالخير وعنا ما يوفقنا على الخير وعنا عليه. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله.